Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, wargi Bogor. Ketemu lagi dengan saya Erik di Erik Suganda Channel. Tamu saya kali ini, waduh ini luar biasa nih. Tokoh pemuda, politisi, ya, atlet, terus bintang sinetron. Ya. Pada zamannya. Pada zamannya. Pokoknya siapa tak kenal dia lah, ya. Tamu kali ini adalah Benigno Argubi. Ya. Siap. Kang, kumaha sehat? Alhamdulillah, Kang Erik, alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Thanks ya udah bisa datang ya. Iya, terima kasih udah diundang nih, udah lihat terus dari kemarin nih, nunggu kapan diundang. Alhamdulillah bisa datang nih. Siap. Nyokap sehat. Alhamdulillah. Iya. Baru pulang nih ya dari Papua nih. Baru pulang dari luar negeri. Iya. Kang, kita terus terang aja nih pengen denger nih cerita ya mengenai PON ya. Terus Kota Bogor gimana? Maksudnya atlet kota itu yang gabung di Jabar tuh berapa orang ya? Oke. Terus ya cerita aja lah gimana di sana gitu. Iya, terima kasih nih Kang Erik nih udah diundang nih. Aduh, satu kehormatan lah. Benigno Argubi gila. Biasanya kita ketemunya agak lebih soft lampunya. Jadi alhamdulillah sih Kang Erik, PON kali ini boleh dibilang adalah raihan tertinggi Kota Bogor. Tertinggi ya? Di dalam membela Jawa Barat selama sejarah PON yang Kota Bogor ikut serta di kontingen Jawa Barat. Iya. Kemarin itu kita berhasil 23 medali emas. Untuk Kota Bogor? Atlet Kota Bogornya. Iya. Dan memang kenapa? 23 ya? Iya. Dari 131 medali yang diambil sama Jawa Barat, 23 itu dari anak Kota Bogor. Dan dari 23 itu lebih dari 80% itu yang memang atlet perorangan. Jadi memang yang diraih sendiri oleh atlet-atlet Kota Bogor. Memang pelaksanaan PON kali ini, saya kebetulan ini PON kedua saya sebagai sebagai peserta ya, sebagai pelatih. Pertama PON Kaltim saya sebagai atlet, PON Riau pelatih, PON ini pelatih. PON Jawa Barat saya nggak ikut, saya waktu itu lagi persiapan KONI bukan sebagai kota. ketua KONI-nya ya berangkatnya? Nah kemarin itu saya satu-satunya ketua KONI se-Jawa Barat yang berangkat sebagai peserta. Yang berangkat sebagai peserta karena berarti ininya double dong apa? Insentifnya double. Keluarnya double. Jadi memang kita pengen benar-benar merasakan lah. Kalau waktu 2016 saya sebagai ketua KONI kebetulan datang untuk memonitoring gitu. Tapi kalau kemarin ini benar-benar juga sebagai peserta. Jadi mengikuti prosesnya, mengikuti duka-dukanya, suka-sukanya terakhir kan nih. Duka-duka terus kita berangkat tuh. Dari mulai pemberangkatan kita 1 minggu sebelum harus minum obat anti malaria. Habis itu nyampe kita minum obat malaria. Terus nyampe dengan kondisi itu yang wajib ya, harus disarankan seperti itu. Tapi banyak yang nggak minum karena muntah-muntah habis minum itu. Kebetulan kita enggak, jadi sebagian besar kita minum. Nyampe dengan kondisi yang tidak ada tempat untuk kita menginap. Tapi memang Jawa Barat secara khusus menyiapkan di barak 769 kalau nggak salah batalion 729 gitu kalau nggak salah di Kabupaten Jayapura untuk atlet-atlet Jawa Barat itu bisa ada tempat awal. Itu memang wisma atlet yang disiapkan untuk itu ya? Nah itu barak di Yonif itu adalah khusus Jawa Barat. Khusus Jawa Barat. Seharusnya setiap pelaksanaan itu ada wisma atlet gitu. Nah kebetulan memang pertandingan kita dimulai tanggal 5 untuk yang menembak. Kebetulan saya sebagai kepala pelatih menembak itu mulai tanggal 5 kita baru bisa masuk hotel itu baru bisa masuk wisma atletnya itu di tanggal 2, sementara kita sudah datang dari 29.
kan harus penyamaan bahasanya tuh aklimatisasi, penyamaan suhu tubuh dan lain-lain lah. Nah itu belum di cover sama PB PON. Jadi Jawa Barat menyiapkan tempat, tapi alhamdulillah setelah negosiasi panjang, alot dan rumit, dapatlah kita di Wisma Atlet, yang akhirnya kita semua tidur di Wisma Atlet dengan konsep tidur di kasur tingkat. Oh jadi pindah ya dari Yonif itu dari pindah ya? Dari Yonif kita tidur di barak gitu. Memang secara tidur nggak ada masalah, cuman memang mandinya aja yang sedikit bermasalah. Gitu. Karena mandinya bersama gitu. Ada pelatih saya yang belum siap mental yang pakai shower bareng-bareng gitu. Nah, itu dia. Jadi untuk yang lain kita siap mental lah. Untuk yang itu sebagian besar dari kita nggak siap mental. Saling intip itu ya, Bro. Nah, itu agak bahaya gitu. Akhirnya kita mencoba mencari yang kamar mandinya satu-satu lah kan gitu. Akhirnya dapet lah itu. Mulai di situ memang secara apa ya, kalau aura PON itu memang ya kemarin Papua tuh berusaha keras supaya aura PON itu tetap jadi, tapi ya kalau saya sih berapa kali ya ikut PON ya ini aura PON yang cukup aneh gitu. Jadi PON serasa jadi masing provinsi itu nyari tempat sendiri ya? Masing-masing cari tempat sendiri, pinter-pinter, tapi nanti ada jangka waktu tertentu yang disiapkan sama PB PON. Kebetulan PON kita kemarin di Wisma ini khusus atlet menembak semua cukup baik. Jadi kita tidur di situ. Dulu pernah waktu PON Riau yang disiapkannya sama sekali tidak baik, jadi pindah kita. Jadi memang kontingen itu mesti pinter-pinter lah cari-cari ini. Kebetulan kemarin memang cukup, jadi ini. Cuman memang yang agak uniknya ya kemarin suasananya saja ya. Suasananya tuh jadi memang pengamanannya juga luar biasa. Jadi setiap venue kalau tuh swab gitu tetap rutin ya. 2 hari sekali swab, mau tanding di swab gitu. Terus ya pengamanan aja semua seragam lengkap, senjata lengkap gitu di setiap venue tuh. Jadi yang membuat beda itu. Ada itu ya, apa yang peristiwa-peristiwa itu ya? Iya, jadi memang kondisinya kondisinya dibilang aman gak aman, tapi kita lihat sih aman gitu. Cuman memang ya pengamanan luar biasa saja gitu. Jadi apalagi pas pembukaan ada presiden, itu semua jalan ditutup, isinya semua tentara dan polisi gitu. Akhirnya kita juga nonton pembukaan streaming. Jadi sebagian besar cita-citanya atlet itu kan pengen ikut pembukaan gitu ya. Akhirnya kita kemarin yang boleh hadir itu hanya 20 orang. Di venue, di tempat pembukaan. Jadi akhirnya ya kita atletnya juga ikut di ini. Cuman memang alhamdulillah kebetulan determinasinya atlet Jawa Barat, spesifiknya juga teman-teman dari atlet Kota Bogor dan juga yang saya pegang menembak itu determinasinya tinggi lah. Mereka datang main mau menang, dah titik aja gitu. Jadi diganggu segimana ini kita nggak boleh lihat venue, nggak boleh datang ke lapangan sampai H-2 gitu. Itu sebenarnya dipakai untuk mengganggu kan. Makanan pagi jam 6 datang jam 9, makan siang jam 12 datang jam 2. Tapi alhamdulillah kitanya memang niatnya untuk bertanding dan ya hasilnya alhamdulillah ya. Jadi totalnya berapa dari atlet Kota Bogor yang berangkat? Yang berangkat atletnya saja 56. 56 atlet. Official dan pelatih total jadi 71. Ya. Kalau dari menembak ada ini? Dari menembak justru 11 medali. Menembak itu 11 medali juara umum, yang dari Kota Bogornya 6. Iya. Jadi memang spesialisnya Kota Bogor itu sekarang itu memang bela diri dan menembak. Oh itunya ya, unggulannya lah ya? Unggulannya. Kota Bogor ya? Ya karena bela dirinya nomornya banyak. Bela diri kita selalu dapat medali di judo. Judo. Di taekwondo. Di kempo, wusu. Itu medali pertama kemarin wusu kita dapatnya. Anak umur 17 tahun. Ya, 17 tahun itu atlet wusu termuda. 17 tahun atlet Kota Bogor, 1 emas 1 perak. Di menembak 16 tahun. Mudah banget ya. 3 emas 2 perak. Pertama kali ikut PON. Itu murid lu kali itu nembak. Bener-bener inilah dari kita tuh 16 tahun. Dia lagi sekarang kita persiapkan untuk Olimpiade. Olimpiade Youth dan Olimpiade yang ininya juga kita persiapkan.
Jawa Barat itu kan medali emasnya 353 ya. Total ya. Total. Dari Bogor menyumbangkan 20 total medali emas perak perunggu. Oh, 353. Jadi emasnya 131 kalau nggak salah. 131. Iya. 23 dari Kota Bogor. 23 dari Kota Bogor. Itu 30%-nya lah itu ya. Memang targetnya segitu kita. Ya? Targetnya segitu. Keren ya. Sesuai dengan yang memang kita berangkatkan. Iya. Dari Dari 51 orang ya 23 dapat medali gitu. Itu memang udah diprediksi tuh yang 23 itu. Terprediksi. Yang kita agak kaget malahan enggak, justru ada yang harusnya ada dua lagi gitu kita lepas. Oh gitu. Jadi semuanya memang sudah terlacak. Ya? Jadi sekarang olahraga itu kita sudah nggak lagi yang namanya udah kita main aja. Kalau ada Dewi Fortuna gitu, cuman kan adanya Dewi Rezer kan. Itu mah CS kita dulu. Jadi sekarang udah nggak ada lagi Dewi Fortuna. Kita tuh udah tahu. Jadi memang benar ya, atlet siapa yang bakal dapat medali itu memang udah bisa diprediksi. Sudah ada penghitungannya. Bahkan 2 bulan sebelum berangkat, saya finalisasi untuk menembak itu kita memang hitung di 12 Mas. 12 Mas. Ya, cuman memang terakhir gangguannya diinikan terus ada nomor yang hilang. Pas sudah mulai itu ada nomor yang hilang, akhirnya nggak jauh lah kita dapatnya 11. Sementara target dari KONI Jabarnya kan 9. Jadi kita kalau menembak sendiri sih nomor 3 dari 40 cabang olahraga, kita nomor 3 yang lebih target dan posisinya ada di 3 besar. 3 besar ya. Pertama kalau dayung. Bergu ada yang ini, Bogor. Bergu ada yang basket 3-on-3 dapat perak. Oh iya Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Terus yang bergu kita bagusnya kriket. Oh kriket. Kriket kita dapat medali juga itu dari kriket. Sama dayung. Dayung itu 40 medali emas yang dipertandingkan, 20-nya Jawa Barat. Oh. Iya. Kota Bogor atletnya kita dapat 6 medali. Bogor. Dari 2 orang. Ya? Dari 2 orang. Iya. Di mana coba ada danaunya ada di mana tuh? Setu Latihan. Gede nggak bisa. Iya, kasih ketua Konina pintar ya. Kemarin Pak Wali tanya latihan di mana? Iya. Dari tahun 2000 berapa itu ya? Dari tahun 2014 dia sudah kita titipkan latihannya memang di Cipule. Di Purwakarta. Di Purwakarta. Iya. Di Purwakarta ditaruh, udah kita mau bayar rumah, bayar makanan, bayar ini semua mereka di situ. Pulang ke sini tuh kalau ngambil uang aja, ngambil KDD atau ada acara-acara. Latihan mah terus aja di sana ya. Nggak pulang. Kebetulan dia atlet nasional, dua-duanya. Oke. Satu putra, satu putri, atlet nasional. Jadi ini prestasi terbaik lah ya untuk Kota Bogor juga ya. Iya. Jadi memang ya kita sih persiapannya agak keras. Saya kebetulan kayak kemarin kita nggak ngeberangkatin pengurus. Kalau dari total medalinya berapa? Total medali yang emas, perunggu, perak Kota Bogor 23, peraknya 23, perak 5 ya. Perunggu 11 kalau nggak salah ya. Saya soalnya selalu ngitungnya emasnya. Emasnya sih. Kalau nggak salah ya perak 5, perunggu peraknya 5, perunggunya 16. Perunggunya 16. Jadi memang kita agak keras terutama di Kota Bogor kan, anggaran nggak pernah besar. Pertama. Di antara 7B se-Jawa Barat itu Bandung-Bandung, Bogor-Bogor, Bekasi-Bekasi, sama Bandung Barat. Itu 7B selalu posisinya 1-7 tuh. Di Jawa Barat. Nah, di antara 7B itu sebenarnya kita kondisi keuangan itu ada di nomor 6. Oh, dari 7 itu. Kita sama Kota Bandung selisihnya 3 kali lipat di bawahnya. Jauh ya. Sama Kabupaten Bogor kita 2,5 kali lipat di bawahnya. Sama Kabupaten Bekasi 7 kali lipat di bawahnya. Sama Kota Bekasi kita 2 kali lipat di bawah dia.
anggarannya. Tapi sampai hari ini Kota Bekasi belum bisa susul kita. Kabupaten Bandung belum bisa susul kita. Bandung Barat nggak bisa susul kita. Nah, jadi posisinya sekarang di Jawa Barat itu Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, baru kita keempat di Porda yang lalu. Di hasil sekarang juga posisinya seperti itu. Tapi kalau bicara uang kita jauh. Makanya memang kayak kemarin kalau dari daerah lain memang banyak yang monitoring kan. Atlet 60 yang monitoring bisa 20-30 orang gitu. Kami memang kemarin keras ke pengurus juga, nggak ada yang kita berangkatin untuk monitoring. Kebetulan saya dipilih jadi kepala pelatih sama tim pemenangan Kabupaten Jayapura. Jadi selain ngurusin menembak, saya urusin semua cabur yang ada di Jayapura. Kebetulan atlet kita banyak di situ, di kempo, menembak, terus juga ada sepak takraw. Jadi saya bisa monitoring di situ. Sekretaris umum saya kebetulan diminta jadi tim pemenangan di daerah Mimika. Nah di Mimika itu ada wusu, ada sepak bola, ini menang. Jadi sambil dibiayai oleh Jawa Barat, tapi sambil memonitoring atlet Kota Bogor gitu, karena lebih baik uang yang ada kita jadiin uang saku gitu buat atlet, karena memang di tahun ini kemarin kita nggak sempat menganggarkan untuk uang saku. Kita rencanakan uang saku itu nanti ada di ABT, ternyata kan prosesnya juga ini ya, ajuan kita 18 miliar untuk tahun ini, kita hanya dapat 10. ABT kita ajukan lagi 8 miliar, hanya dapat 4 gitu. Jadi setengahnya ya. Selalu begitu tuh. Nah, akhirnya ya kan kita harus efisiensi lah semua. Jadi memang pengurus KONI Kota Bogor terima honor iya, terima insentif iya, tapi yang lain-lain enggak gitu. Yang lain-lain udah buat atlet aja gitu. Jadi memang kita kerasnya ke situ gitu. Kalau dari medali ini Ketua Kota Bogor, jadi urutannya berapa kalau prestasi medali? Kalau prestasi medali di Jawa Barat keempat tetap. Keempat tetap ya? Tetap keempat. Cuman memang ini sesuai dengan urutan Porda waktu itu ya? Sesuai dengan urutan Porda. Cuman memang nomor satunya Bekasi. Kalau urutan Porda kemarin nomor satunya Kabupaten Bogor. Oh iya, Kabupaten Bogor. Iya. Nah ini kemarin Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung. Bekasi, Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Gitu. Waduh, luar biasa nih ya, maksudnya dengan anggaran yang ya minimalis ya, hasil maksimalis lah. Luar biasa nih. Ketua KONI-nya luar biasa. Karena memang anak-anaknya juga determinasinya tinggi. Ketika mereka ditawarkan untuk pindah ke daerah lain dengan iming-iming uang dan lain-lain, saya masih banyak melihat anak Kota Bogor berani menolak. Saya itu ada ya kejadian-kejadian itu banyak ya. Kalau dulu itu biasanya orang lain diajak, anak Kota Bogor pengen ikutan pindah gitu. Nah sekarang mereka nggak mau pindah, walaupun diiming-imingin uang gitu. Ada yang 1-2 yang pindah karena dia ribut di dalam pengcapnya. Tapi kalau mereka nggak punya ribut internal, rata-rata ditawarin pindah dia nggak mau. Karena memang masih bangga lah jadi orang Bogor. Ya satu bangga jadi Kota Bogor, kedua memang kita pendekatannya sekarang lebih detail lah ke atlet gitu. Jadi ya dulu saya pernah jadi atlet, asal mau ketemu Ketua KONI pan hese gitu. Nah sekarang tuh ya kita open lah ya. Kita buka, bahkan sekarang sosial media gini saya lihat atlet saya lagi di Bali nih udah 2 hari 3 hari seminggu nggak pulang-pulang. Saya cek ada pertandingan nggak ada, jalan-jalan nih saya telepon. Kamu nih jalan-jalan liburan atau bulan madu kan? Coba ini jangan terlalu lama, kamu pulang latihan lagi. Oh iya Pak, itu jadi sampai segitunya ya. Saya kejar sampai situnya karena kita sih, saya sih sedih nih kecepatan jadi atlet yang kalau sekarang jadi atlet kayaknya lebih enak gitu. Semuanya kan diurusin semuanya. Jadi kita di KONI Kota Bogor saya bilang kita nggak bisa kasih uang lebih banyak dari daerah lain, tapi kita bisa kasih perhatian lebih. Jadi atlet tuh nggak ada istilahnya, nggak ada sendirinya lah. Jadi pertandingan di mana apa segala macam pasti saya kirim orang untuk datang, untuk melihat, untuk kasih support.
Dan bahkan kalau memang ini ya sayanya yang ngolecer aja gitu kan, besok ada tanding sini gitu. Jadi mereka merasa diperhatikan. Ada yang sudah pelatnas 1 tahun dikunjungi sama KONI kotanya aja nggak pernah sama sekali gitu. Nah ini kita di mana-mana anak kita ada pelatnas atau apa kita pasti datang. Kita ini kan, dan bedanya kita sama daerah lain, insentif atlet tuh nggak putus. Terus ya? Ya setiap tahun itu paling sedikit 8 bulan. Kemarin ya COVID ya 8 bulan, biasanya kita bisa 9 sampai 10 bulan. Dapat honor bulanan gitu. Iya, honor bulanan itu terus. Di daerah lain walaupun anggarannya besar, honornya kadang-kadang dirapel di terakhir. Gitu. Kalau kita memang anggaran itu 80% ya untuk ke sana gitu. 80-85% semua untuk ke atlet. Ya. Nah, itu yang jadi apa ya bondingnya. Bondingnya jadi ini, terus juga ya kadang-kadang atlet itu nggak dilakukan tempat lain gitu. Saya nanya-nanya di daerah lain tuh nggak begitu. Nggak gitu ya. Jadi mereka pas mau Porda aja baru kasih gaji 3 bulan 4 bulan gitu. Jadi nggak ini ya, nggak berkesinambungan gitu ya. Iya, nggak berkesinambungan. Terus juga si dana bantuan Pengcap itu hanya kalau Pengcap mau bertanding aja. Kalau kita dana rutin mereka ada, untuk belanja sarpras ada, untuk bertanding juga ada gitu. Jadi ya hubungannya lah gitu. Sama kita nyambungin ke PB, ke Pengprov itu kita apa sih bahasanya tuh intervensi lah. Di daerah lain tuh kan ya udah saja gitu, pinter-pinter Pengcap aja gitu. Nah ini karena kita tahu kita nggak bisa ngasih banyak, ya kita kasih support apapun lah kan gitu. Ya gue mau nanya itu tuh ya peran dari KONI-nya sendiri gitu ya, sehingga dengan prestasi yang fantastis gini gitu. Tapi tadi udah sedikit dijawab sih. Iya. Tapi kira-kira apa lagi tuh peran dari ya, KONI-nya tuh? Kalau kita nggak lakukan itu kayak kenapa atlet kita sekarang banyak yang dapat medali? Karena kita dari KONI yang terakhir tadi intervensi ke Pengprov sama ke PB-PB-nya, pengurus besarnya, minimal atlet pelatih yang ada di Kota Bogor ini kita bisa dorong masuk di menjadi pelatih Jabar. Oh, menjadi pelatih. Iya, itu komunikasi KONI Kota Bogor dengan KONI provinsi. Kita kasih ya, kita iklanin lah nih, pelatih kita bagus nih ini segala macam. Ketika mereka pelatihnya masuk jadi pelatih Jabar, otomatis anak Kota Bogor kan ke bawah ya. Ke bawah itu satu. Yang kedua, atlet-atlet yang kemarin menang rata-rata itu kita titipkan latihan di Platnas atau di Platda. Ada yang nggak kepanggil ke Platnas. Biasanya kan kalau nggak kepanggil ke Platnas ya udah latihan lagi di kota. Sementara karakter kemampuan pelatihnya ya segitu-gitu aja. Tapi kita lihat nih anak bagus, kita dorong. Ini kalau mau latihan di Platnas harus bayar. Karena nggak di kan biasanya gitu nggak di cover makannya sama nginepnya. Nah, makan dan nginepnya kita cover. Kita bayar langsung dari KONI. Mereka latihan ikutan di Platnas. Tiba-tiba mereka bisa nyolong momen, mereka masuk. Jadi kita bukakan inilah ya. Kita bukain jalurnya semuanya ya. Dan intervensi ke semua. Baik untuk pelatih maupun ke atletnya ya. Kayak yang kemarin Devia Rosmaniar itu dia kan medali emas Asian Games itu. Dulu-dulu itu dia nggak masuk Platnas. Kenapa? Karena di Platnas itu rata-rata orang Indonesia Timur gitu. Jadi orang Jawa Barat nggak kepake. Nah, dititipkan. Devia itu atlet apa ya? Taekwondo. Taekwondo ya? Itu dia udah kemarin Asian Games dia medali emas pertama Indonesia. Nah itu dia dititipkan latihan di Platnas supaya bisa menyamakan ini. Ternyata pelatih Platnas orang Korea malah ngelihat dia. Akhirnya dia yang dibawa. Lihat potensi. Iya, sebelum berangkat ke Asian Games dia juara dunia kan di Korea, ngalahin orang Koreanya. Jadi strateginya begitulah. Kalau nggak kita gitu hanya nunggu. Jadi sekarang nih kita nggak mau nunggu atlet bagus. Wah ini atlet baru kita sokong. Nah itu saya dulu ngalamin, saya jadi atlet soalnya kan. Mau masuk ini prestasinya apa ya? Kalau kita udah punya prestasi juga kita nggak kesini. Kita ke nasional kan gitu. Nah sekarang ada yang namanya sport science kan. Yang tadi saya bilang bahwa besok ini bakal menang, bakal kalah, menang, kalah. Ini
kita udah bisa hitung. Udah bisa ya. Atlet ini mau gimana juga nggak akan menang. Terus lawan-lawannya dicabut-cabut. Itu namanya sport forensik. Udah ketahuan Udah ya? ketahuan. Ini punyanya Jawa Timur. Kita lihat nih Jawa Timur atletnya ini. Kita hitung mundur, kita hitung ini. Gimana cara ngalahin dia? Kita harus bikin begini atletnya. Nggak ketemu ya udah, jangan dilawan. Ini cari nomor lain. Nah, jadi sekarang udah bisa gitu ya. Iya, sport forensik dan sport intelligence dan juga sport teknologi sportnya itu juga kita pakai untuk kita ngecek atlet-atlet kita. Jadi akhirnya si Pengcap kita kasih tahu. Karena ada gini, ada Pengcap itu ketua Pengcapnya bapaknya, pelatihnya bapaknya, atletnya anaknya. Jadi gimana juga atlet gua, anak gua udah paling bagus. Iya lah pasti. Orang lain nggak kelihatan. Nah, ini kita intervensi lagi ke cabur. Atlet ini mau dibawa kemana aja nggak menang. Kalau lo mau menang, pakai si ini. Oh ini kalah sama anak gua. Iya sekarang. Lihat nanti, anak lo ini kalau ditaruh di levelan Jawa Barat nggak ketemu. Nah tapi ini bisa. Nah itu kita lakukan. Seperti itu. Jadi dalam olahraga KKN ini juga ya Kang ya? Apa? Ada lah ya. KKN dalam olahraga ya. Justru banyak. Banyak ya. Itu yang bikin ya kita lihat ya itu yang bikin Indonesia begini. Ya. Jadi posisinya ya gitu-gitu aja. Betul, ya. Jadi olahraga itu sekarang harus ini by data. Nggak boleh karena si ini, si itu, si ini, si itu kenal si ini. Saya ngalamin dari zaman saya dulu main bola sampai jadi atlet nembak apa. Gue denger tuh ya untuk jadi masuk tim harus ya kenal siapa, namanya orang tua ya harus kasih usuk lah ya segala masuk macam. Sini ngasih ke sini ke situ. Saya kemarin kalau dengar informasi sekarang ada cabur yang begitu, saya coret dana bantuannya. Jadi ada yang melakukan hal-hal itu semua saya coret. Nggak mau saya, soalnya lebih baik atlet itu benar-benar lah. Ada juga yang memang kayak kita kemarin ini ada yang luar biasa di Bogor, Aero Modeling. Pelatihnya bapaknya, atletnya anaknya. Satu dulu Porda dia main 2 nomor, pulang dia 2 emas. Kemarin dia main 1 nomor, pelatih bapaknya ini kemarin di PON 1 emas. 1 emas. 1 emas juga. Nah, ya tapi Aero itu satu itu ya yang remote control terbang. Oh itu. Itu udah lombakan ke PON udah. Udah sampai PON. Udah PON ya. Udah sampai PON, udah internasional. Nah itu 1 dari 100 lah. Tadi gitu yang bisa itu 1 dari 100, yang lainnya nggak bisa. Banyak lah case-case seperti itu banyak ya. Iya. Tapi memang harus benar-benar profesional gitu. Atlet itu sekarang kalau dikelolanya secara profesional pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Kalau ya tadi lu udah nyinggung juga peran pemerintah kotanya gimana udah. Jadi sebenarnya sih ya dibanding yang dulu-dulu sekarang naik lah. Lumayan gitu ya, lumayan. Cuman memang belum prioritas. Sebenarnya sangat simpel. Kalau kita mau bicara membangun karakter sebuah daerah atau membangun karakter masyarakat, lewat mana lagi? Lewat olahraga. Anak-anak olahraga pasti nggak ikut tawuran. Anak-anak olahraga nggak kena narkoba, kan gitu, nggak kena pergaulan bebas gitu. Dan mereka di usia muda bisa membangun apa sih rasa kepercayaan diri dan bisa membuat suatu daerah jadi bangga. Otomatis dia menjadi sosok idola dari masyarakat kan. Orang pengen kayak dia. Nah dia pasti akan menjaga dirinya kan. Nah itu sebenarnya kalau kita ke sana itu selesai urusan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 negara di Olimpiade yang 5 besar. Ada negara berkembang nggak ada? Semua negara maju. Nah kalau kita sudah mau jadi negara maju ya olahraganya selesai. Saya pikir maju bukan karena saya di olahraga gitu ya. Tetapi saya melihat dengan olahraga itu ya ngebangun karakter udah paling benar. Nah itu kan nanti olahraga ada 2 memang. Ada olahraga masyarakat, ada olahraga untuk sehat, ada olahraga untuk prestasi. Kan gitu. Nah memang yang diurusin oleh KONI adalah olahraga prestasi gitu. Makanya memang kalau kan targetnya Pak Wali kita adalah kan membangun karakter ini. Saya pikir paling tepat melalui olahraga. Gitu. Ini periode kedua ya? Saya, ketua iya, ya? Iya, periode kedua. Jadi harapannya sih ke depan
anggaran ditambah kali ya. Ya sebenarnya memang ada keseriusan lah ya. Sekarang alhamdulillah lah ya. Ya alhamdulillah kita mau bikin kampung atlet. Kampung atlet benar-benar hasil gagasan dari pengurus Pajajaran itu ya? Bukan, Gor Pajajaran kemarin kita support juga untuk stadion 20.000, insya Allah dapat tuh sekitar 700 miliar dari. Ceritain dikit dong masalah itu, masyarakat juga pengen tahu juga nih ya. Jadi memang pertama kalau yang buah karya dari KONI benar-benar hasil teman-teman KONI ngumpul dibawa ke rapat sampai patungan Kang. Kita patungan itu adalah kampung atlet. Kampung atlet di Kayu Manis. Yang di Kayu Manis. Master plan-nya itu adalah sumbangan dari pengurus KONI patungan dan juga ada teman kita dari perusahaan di Jakarta. Tanpa tendensi apa-apa, perusahaan ekspor impor. Total sekitar 500 juta itu kita bikin master plan. Oh gitu ya? Iya. Master plan-nya jadi tahun ini ada DED. Kampung atlet. Dan setelah kita koordinasi ke Menpora, koordinasi ke Pemprov, insya Allah sih 70-90 miliar mah dapat besok untuk mulai ngebangun di tahun 2023. Iya. Itu kan di lokasi yang TPA nggak jadi itu kan? Betul, di TPA situ. 14 hektar kalau nggak salah ya? 13. Tapi tanah kotaknya tuh hanya 9 hektar ya? Sisanya jalan. Pakai lapangan bola kan sekarang? Sementara lapangan bola warga aja, lapangan bola warga. Nah itu kondisinya hari ini sudah DED untuk Wisma Atlet, lapangan tembak, dan kantor. Oke. Jadi ada 3 gedung, nanti akan ada Bogor Indoor Stadium, kayak Gor Pajajaran, tapi lebih besar untuk kapasitas 6.000 sampai 15.000. Ada kolam berenang. Di situ juga? Di situ juga. Total yang mau dipakai rencana 4,7 hektar. Nah itu sudah berproses kita. Nah di tengah-tengah proses itu kemarin kami menyampaikan surat juga ke Kemenpora karena memang Pak Wali itu pas saya dilantik tahun 2016 awal yang periode pertama, pokoknya Ben terserah deh ngamen mau kemana-kemana nyari-nyari buat nambah-nambahin ini, kita kan anggaran kurang. Silahkan aja, butuh tanda tangan saya tinggal datang. Oh saya dari 2016 itu 2017 kita udah dapat gedung anggar sama angkat besi dari Kemenpora tuh sekitar 3 miliar. Terus itu kita ikhtiar terus lah cari-cari. Nah kita sampaikan surat ke Menpora, alhamdulillah diundang waktu itu, terus saya ajak. Memang ada rencana juga dari Pemkot mau menghadap untuk stadion. Akhirnya kita diundang sama Menpora, yang hadir saya bersama Pak Wakil, bersama Pak Wakil datang ke sana, ngobrol-ngobrol, dia lihat rencana kita, disetujui lah. Sebenarnya dua-duanya kampung atlet dan stadion. Cuman memang saya waktu itu nggak cek surat permohonannya itu stadion. Jadi dari Kemenpora langsung dikirim ke PUPR karena sudah ada rekomendasi presiden. Tapi ya itu saya pikir itu luar biasa lah. Dan kayak tahun ini sudah selesai review DED oleh Kemenpora. Jadi stadion yang akan dibangun dengan instruksi presiden, Kota Bogor, Manahan Solo, sama Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita kalau nggak salah sekitar 700 miliar itu ya. Waduh, ini rencana luar biasa banget nih Ketua nih. Ini dream come true lah gitu. Bisa terwujud ya. Mudah-mudahan. Untuk kemajuan olahraga Kota Bogor ya. Karena 2026 kita mau tuan rumah Porda. 2026 itu target kita adalah tuan rumah Porda ya. Seumur hidup belum. Terus kita nggak punya stadion yang gimana gitu ya, Enggak menjadi itu saya bilang. Gue dari kecil kan main stadion gini-gini aja gitu. Tidak menjadi prioritas gitu. Nah sekarang alhamdulillah mulailah, dan kemarin kami sebenarnya hanya lempar test the water aja. Kota Bogor mau jadi tuan rumah Porda. Alhamdulillah Pak Wali sambut, Ketua Dewan sambut, semua. Akhirnya besokannya saya giring semua ke KONI Jabar dalam rapat anggota tahunan. Sebenarnya yang mau minta tuan rumah itu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, terus 2026 ya? 2026. Bogor belum pernah sama sekali. Ngajuin aja belum pernah, bukan belum pernah, terpikir untuk ngajuin aja belum pernah. Jadi
izin senior kita gitu yang dulu karena ada bahasa udahlah Kota Bogor mah nggak usah gitu-gitu mau apa sih gitu udah jangan ini deh gitu. Saya sempat diomongin begitu masalahnya sama senior. Saya bilang nggak mau, minimal kita kalau pegang apa-apa ada legasinya lah kan gitu, ada legasinya. Nah akhirnya kita coba, kebetulan beliau pada mau berangkat semua karena ngelihat yang datang ketua dewan, wali kota, kepala dinas dibawa semua. Itu Bu Sekda mau berangkat cuman pas sakit kemarin tuh. Bu Sekda nggak berangkat, itu semua pas presentasi yang lain akhirnya mundur. Udah kita setuju aja lah. Jadi ini ya apa serius nih? Ini serius nih. Padahal kita belum punya apa-apa. Jadi kita bawa gambar waktu itu. Kita bawa gambar mau bikin ini. Kalau boleh tahu nanti kalau Pajajaran tuh apa tuh konsepnya? Pajajaran stadion besar 20.000. Pajajaran jadi stadion. Terus apakah nanti indoor stadiumnya tetap ada di situ yang buat Pajajaran? Ataukah nanti dilepas ke Manis? Tapi sementara di gambar itu stadion besar sama indoor stadium yang kecilnya. Dua itu ya. Karena memang lahannya pun sudah mentok. Iya ya, terbatas juga ya. Sudah mentok kemana-mana. Kolam renang di ini juga di. Kolam renang hilang. Ya. Kolam renang hilang nanti pindah Kayu Manis. Kayu Manis. Grand desainnya berarti udah ada tuh. Yang di mana? Yang di Pajajaran, Pajajaran. DED-nya sudah jadi. Sudah jadi. Sudah 2 kali DED kan itu. 2010 sempat ada DED, kemarin terakhir ada perubahan lagi. Jadi nanti dibiayai APBN berarti. APBN. Sebenarnya kemarin mau dapat PEN. Dana pemulihan ekonomi nasional. Cuman kan ditolak waktu itu. Jadi akhirnya nih APBN murni yang akan membiayai gitu. Semoga sih nggak terfocusing ya. Tapi kalau ngelihat prosesnya dengan adanya ada surat presiden segala RI 1 di Bogor ya. Betul. Bisa ada berkahnya nih buat warga Bogor. Betul. Ada kenang-kenangan lah Pak Jokowi. Betul. Jadi memang luar biasa ya Pak Wali kita juga dorongnya ke situ juga. Ya kan Pak Presiden di sini masa nggak ada ini kenang-kenangan kan. Akhirnya itu salah satu yang masuk di instruksi Presiden. Sekarang kita doain ya warga Bogor mudah-mudahan punya stadion sekelas GBK. Sekelas GBK. Soalnya kan Bekasi kan ada Patriot ya. Patriot sama Bandung juga banyak. Iya, ada GLBK, ada Jalak Harupat. Ya kan? Bekasi itu 2 yang bagusnya. Sama tetangga sebelah udah punya Pakansari. Kita tuh kan hanya bisa sedih aja kalau melihat Pakansari kan kapan. Tapi kalau kita punya mungkin satu-satunya yang ada di tengah kota. Nah itu dia. Di tengah kota dan keren lah itu. Ya luar biasa lah. Dan akhirnya kita boleh punya tim sepak bola Kota Bogor yang cukup ini gitu ya, yang cukup bisa berfungsi baik gitu. Kangen juga tuh ya kita punya tim sepak bola ya. Ya itu kan kebanggaan daerah ya, kebanggaan daerah. Gua mah ngalamin kan Perkasa 78, Yanita Utama, PSB. PSB sempat kan bokap juga ini kan lama tuh. Anak-anak PSB ditarik kemana-mana. Fanatisme daerahnya naik tinggi itu. Dan kebanggaan ya. Jadi istilahnya kita ada momen untuk kumpul sekota Bogor gitu kan, untuk nonton itu, untuk apa. Nah, sekarang agak hilang gitu. Sebenarnya tapi kalau memang PSB ini selesai urusan internalnya dulu dah kan gitu. Jadi memang olahraga tuh saya selalu bilang kalau pengurusnya lebih ngetop daripada atletnya, ini salah. Ini salah. Gitu ya. Saya juga nggak mau terlalu banyak kalau ini KONI pemberitaan tentang KONI-nya sih nggak boleh banyak-banyak kata saya. Beritain atletnya. Jadi karena PSB kalau itu kenapa sih ketua sedikit ya? PSB itu internalnya, jadi dia tuh kan jadi yayasan. Waktu itu yayasannya dia sempat nahan bahwa PSB ini harus dibeli siapapun yang mau jadi ketuanya. Tapi itu kemarin memang sudah sempat selesai. PSB itu harusnya nanti berkolaborasi dengan Askot PSSI. Nah, PSB itu jadi adalah tim tertingginya yang ada di Kota Bogor. Nah, kalau kemarin itu sempat jadi PSB itu setara dengan PS Gujir, PS mana gitu loh. Nah, harusnya PSB itu kita kembalikan jadi tim terbaik di Kota Bogor, anak-anak terbaik di semua PS ini masuk ke situ. Nah, memang ada beberapa
teman-teman yang ada di dalam PSB yang merasa mendirikan PSB itu mereka nggak mau lepas. Saya pernah kasih satu orang dari pengurus KONI yang tadi saya bilang yang bisa lakukan sport science dan sport intelligence. Dia dipakai sama PSSI pada saat waktu itu 2016 Piala Asia itu yang Indonesia ini Indonesia jadi nomor 3 kalau nggak salah, kalah sama Filipina. Ya. Nah itu dia di semifinal ketemu Malaysia kita. Nah itu 5 hari sebelum semifinal, ini orang kita ini dia WA ke pelatihnya masih yang bule itu yang bule yang keriting tuh, yang agak tua tuh. Pelatih timnas tuh, yang paling oke lah itu diantara yang lain-lain di sebelum yang sekarang nih. Nah itu 5 hari sebelum dia bilang pemain ini nanti jangan dimainkan di menit awal. Yang waktu itu Andik kalau nggak salah. Jangan dimainkan dari menit awal, mainkan dia di menit kedua, paruh waktu kedua supaya bisa maksimal. Cuman karena nggak ada pemain, dipakai dia. Karena kalau dipakai dia akan cedera. Aslinya akhirnya Andik cedera. Bener ya? Kita nonton bareng, saya nonton sebelahan sama dia. Kan nonton, nanti saya mau ngobrol kalau terbukti gitu. Maksudnya apa? Udah nonton aja. Pas cedera dibuka. Lihat kan tanggalnya. Ini 5 hari sebelum ini. Kita sudah hitung dan itu bisa terjadi. Nah, pada saat itu awal-awal itu saya sempat ngobrol dengan PSB. Saya bantu deh, saya bilang gitu. Pakai ini orang, nggak mau, nggak boleh. Nggak boleh karena nggak ada sejarah di PSB-nya. Nah inilah yang kayak gini-gini kan saya pikir sedikit menghambat. Jadi memang harus open minded lah. Harus sekarang sudah mulai terbuka. Memang tinggal apakah ini mau dibuka terus supaya kita kan harus berproses nih. Sekarang kita main di Liga 3 Divisi B. Liga 3 bawah banget ya. Udah liga bawah lagi kan gitu. Iya. Nah, sementara belum juara, mereka ini mau mencari dananya juga agak sulit. Kemarin sempat beberapa yang datang kayak sempat ada Raffi Ahmad apa segala macam kan. Tapi kan ya prestasinya ini, nah mau nggak mau sih memang sebenarnya dia mau bikin tim juga ya Bogor ya Raffi. Dia udah beli Cilegon. Udah beli ya? Dia akhirnya beli Cilegon karena itu divisi 2. Nah, PSB ini ya tidak punya apa-apa sebenarnya sekarang ini selain kebanggaan sama beberapa masalah yang ditinggalkan oleh ini. Orang taunya PSB itulah yang punya Gor Pajajaran. Tapi Gor Pajajaran kan bukan punya PSB. Iya. Memang harus ada extraordinary measure lah untuk urusin ini. Jadinya kalau memang mau ada orang yang benar-benar mau buang duit kan istilahnya gitu, tapi terukur konsepnya. Kalau kayak kemarin saya lihat mau berangkat Liga 3 Divisi 2 1-2 bulan sebelum pertandingan mereka seleksi dan cari pemain. Belum ada pemainnya. Jadi saya bilang, "Ntar ya, saya nanya dulu nih." Saya bilang, "Kalau apakah berbeda bola itu dengan olahraga yang lain?" Gimana juga 2 bulan itu nggak bisa bikin apa-apa. Kemarin keberhasilan kita di PON itu karena setahun nggak berhenti. Jawa Barat itu yang pas kemarin semua pandemi stop, kita full jalan semua cabur, terutama cabur-cabur andalan. Nggak berhenti latihan terus. Akhirnya apa? Ya kita bisa menang. Nah ini 2 bulan mau ikut liga baru seleksi. Wah kata saya. Ya udahlah Kang Ben, nyumbang aja. Ya kalau kita tahu hitungannya bagus, kita mau nyumbang lebih banyak, mungkin kita nyari orang untuk nyumbang lebih banyak karena kita boleh punya kebanggaan. Tapi ini 2 bulan aja masih baru seleksi dengan titipan yang banyak lagi. Wah kata saya ini. Tapi itu jadi perhatian juga Ketua KONI ya? Apa dari awal saya kepilih jadi Ketua KONI itu memang saya sempat ke Sriwijaya. Saya kebetulan ketemu sama gubernur waktu itu Alex Nurdin. Saya tanya, "Pak, gimana ngebina Sriwijaya sampai bisa begini?" Dia cerita konsep-konsepnya nih. Kita koordinasi dengan beberapa orang. Ini kan nggak boleh APBD, jadi harus kita cari orang-orang yang ini gitu. Peran pemerintah juga minimal ada untuk meyakinkan bahwa
istilahnya ini tim Kota Bogor, kan gitu. Nah kalau itu sudah bisa terbentuk, Sriwijaya bisa jalan tuh. Nah, saya coba pelajarin itu. Cuman memang ternyata di PSB ini masalah internalnya yang menghambat untuk menjadi besar. Akhirnya sempat kita lepasin, kita diemin gitu. Tapi kan ya semua insan olahraga gitu. Apalagi saya 2 periode jadi ketua KONI ya. Ini PR utama yang harus kita benahin. Sepak bola kita harus punya inilah. Toh kita sekarang udah punya juara dunia di mana-mana. Menembak punya juara dunia, taekwondo punya juara dunia, kembo punya juara dunia, wushu, judo juara Asia gitu. Tapi kurang lengkap nih. Kalau soalnya tim bola itu apa ya? Berbakatnya banyak atlet bolanya tuh. Kalau dari dulu ya, nggak tahu kalau sekarang sih. Ada aja gitu dari masa ke masa tuh ya. Banyak asal mau. Asal mau timnya banyak. Timnya banyak, asal mau. Proses kayak kemarin saya juga kita tuntun yang namanya juga basket. Kalau kita lihat basket dari jam 7 pagi gor sampai jam 2 malam masih ada yang main gitu. Tapi kita nggak pernah dapat medali emas gitu kan. Raihan tertinggi zamannya adiknya Kang Eri. Zaman Kang Edo itu dapat perak gitu. Setelah itu kan nggak pernah. Sama lah kayak sepak bola. Nah kemarin kita tuntun dulu yang lebih sedikit orangnya nih basket. Sekarang gimana caranya harus tutup mata, lihat by measure yang jelas. Ukuran si pemainnya apanya semuanya. Skillnya by skill, jangan by kenal. Nah itu udah mulai nih. Sekarang mulai bagus nih basket nih. Nah ini lagi kita tularkan ke sepak bola. Jadi pemilihan pemain apa semua itu benar-benar by skill dan by design. Kebanyakan olahraga by coincidence aja. Kebetulan dapat bagus, wah bagus. Tapi nanti nih satu orang ini moodnya rusak, hancur semua. Tapi kan kalau yang benar semua olahraga didesain. Ini didesain. Memang teamwork ya harus teamwork gitu. Nggak bisa wah kebetulan ada 2 orang bagus, nanti 2 orang pergi hancur kan nggak juga. Terus ini ya Pak. Ya terus-terusan ya dicari perencanaannya harus yang jelas sih. Memang di olahraga kalau kita nggak pakai perencanaan ya sama kayak kita ngebangun lah kan gitu kan. Kalau nggak ada perencanaan ya kemana-mana kan gitu. Nah ini memang perencanaan di olahraga ini menjadi satu hal yang sangat penting karena sekarang ada ilmunya. Nah belum semua mau. Masalahnya itu. Sebenarnya lebih gampang sekarang ya. Lebih gampang teori. Betul. Dulu kita ada hitungan medali emas Porda itu 8 tahun kan. 8 tahun prosesnya. Prosesnya the best itu 8 tahun. Berarti harus nyiapin dari 8 tahun sebelumnya. Mulailah peralatan mulai agak canggih 4 tahun. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga bisa kita turunin lagi. 3 tahun. Nanti ditambahin lagi ini jadi 2 tahun. Nah, 2 tahun bisa ngalahin orang yang persiapan 4 tahun. Karena asal ada kemauan dari semua stakeholder ya. Betul dan ilmunya berkembang terus. Betul. Sekarang Jawa Barat sudah kerjasama termasuk Kota Bogor kerjasama dengan Korea Selatan udah tahun ke-10 kan. Jadi termasuk Kota Bogor. Cabur-cabur kita yang utama itu sekarang semua latihan udah di Korea. Uangnya uang Jawa Barat. Uangnya uang Jawa Barat. Tapi rata-rata pelatihnya second line pelatihnya tuh Kota Bogor banyak termasuk saya. Jadi nyolong-nyolong di situ. Jadi pengalaman pribadi saya langsung saya bawa ke urusan kekonian, kita dorong aja lah udah semua gitu. Akhirnya kan masuk semua. Nah, di sana itu nggak perlu tua untuk jago. Kalau di sini kan rata-rata yang tua itu pasti ngerasa udah paling ngerti kan gitu. Paling pengalaman ya. Paling pengalaman. Datang anak umur 20 tahun dia pikir lo tahu apa. Nah, di sana itu juara-juara pelatih juara-juara dunia juga umur 30 tahun. Gitu nah. Asal mau terbuka. Saya ngerasain di menembak awal-awal pelatih menembak yang dari Korea datang itu kebetulan dia di bawah saya 2 tahun umurnya. Sekarang dia 37. Dia datang tuh sekarang dia 38. Dia datang itu umur 28 tahun. Nggak ada yang percaya kan? Nggak ada yang percaya di sini. Oh, yang pelatih kita udah 55, 60. Nggak ada yang percaya apa anak ingusan. Nyambungnya cuma nama saya karena seumuran kan. Ya akhirnya sekarang kita menembak ini nggak pernah lepas selama 6 tahun ini juara umum terus di setiap kejurnas. Nah itu kitanya mau kasih kesempatan buat mereka ini. Nah
saya pikir di semua lah, termasuk sepak bola ini, karena terlalu banyak senior yang merasa ini gitu. Ya mudah-mudahan ada ini ya PSB ke depan ya. Harus sih kan, itu harus sih. Mudah-mudahan. Soalnya kan nanti udah ada stadion bagus, kalau nggak ada tim yang ini juga. Dan itu syarat, salah satu syarat dibantu stadion nanti harus punya tim. Punya tim kan? Iya. Harus punya tim. Itu PR lagi. Iya. Minum dulu kata. Siap.